Saat Sutomu mengikuti pria itu melewati ruang penilaian, mau tak mau dia merasa bersemangat pergi ke suatu tempat untuk pertama kalinya. Di sini, lanjutkan di mana Anda tinggalkan. Petik 2. Oke. Setelah mengetuk, resepsionis membuka pintu dan mempersilakan Sutomu masuk. Sutomu masuk diam-diam. Bagian dalam ruangan memiliki meja yang ditempatkan di antara sofa berkualitas tinggi dan dedaunan aneh yang berkilauan ditempatkan di sampingnya. Seorang wanita yang duduk formal di sofa berbalik dan menatap ketiganya yang masuk dengan telinga terbalik. Dia mengenakan kemeja putih dan pakaian hitam, seperti setelan jas, dan memberikan suasana tertentu. Ekornya yang besar dan halus, diletakkan di atas sofa, memiliki kilau seperti terpelihara dengan baik. Saya membawa 3 orang ke sini. Saya akan mengambil cuti saya. Petik 2. Terima kasih. Dia mengirim resepsionis, yang kemudian meninggalkan ruangan. Sementara Sutomu mempertimbangkan apakah dia harus duduk atau tidak, Emi segera duduk di sofa dan mulai minum teh dingin di meja. Wanita tanuki itu mengalihkan pandangannya pada Emi. Gam memberi isyarat bahwa dia akan duduk di tengah sofa dengan matanya dan kemudian duduk di sebelah Emi. Sutomu duduk di sampingnya. Jadi, siapa kamu? Aku pernah mendengar tentang seseorang sepertimu dari Solid. Ya, senang bertemu denganmu. Aku orang itu. Wanita Hayato itu mengayunkan ekor coklat besar di sisi sofa, mengeluarkan kartu nama, dan meletakkannya di atas meja. Sutomu melihat sebuah kartu nama, tertulis di atas kertas putih bersih. Namaku Mil, dari Solid. Senang bertemu denganmu. Pertama-tama, selamat atas terobosanmu ke lantai 50. Mil membungkuk sambil tersenyum. Dia membungkuk, dan Sutomu mencoba yang terbaik untuk mengalihkan pandangan dari belahan dadanya yang besar. Emi menjadi asyik dengan apa yang dikatakan Mil dan minum teh. Kamu terlambat untuk wawancara ini, bukan? Itu karena Guild merahasiakannya. Perusahaan Solid tahu bahwa kami berada di penjara bawah tanah, tetapi mereka tidak bisa masuk karena Guild. Jadi kenapa kamu datang hari ini? Itu karena pertarungan melawan kepiting cangkang ditampilkan sebagai peringkat ke-9. Jadi, kami akhirnya diterima untuk wawancara ini. Hah? Anda berada di 1 digit. Saya tidak tahu. 9. Sutomu ingat kamera itu dan membuat secangkir teh dan meminumnya. Dia melihat Mil, matanya bersinar ketika mencoba membuat teh kental dengan perasaan yang mendalam. Ya. Semua orang terkesan ketika mereka melihat keduanya karena anjing gila Gam sama dan penari Emi sama telah bergabung dengan Anda. Mereka harus menjadi anggota klan yang bersaing di peringkat tertinggi. 2 as. Mereka bersama dalam sebuah pesta sekarang. Itu sangat hebat sehingga saya tidak menyadari bahwa Anda berada di peringkat ke-9. Petik 2. Anjing gila. Mata Mil menyipit, dan dia memiringkan kepalanya. Mungkin kamu tidak tahu, 2 tahun yang lalu, kami dibiarkan mati oleh klan kriminal yang kejam. Saya tidak peduli dengan cerita-cerita lama itu. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Awawa, saya minta maaf. Ketika Gam menyilangkan tangannya dengan tidak nyaman, Mil meremas kertas yang dipegangnya. Ketika Gam mengalihkan pandangannya, dia duduk, meletakkan tangannya di payudaranya yang montok, dan mulai menarik napas dalam-dalam. Jadi, Solid sangat senang dengan kembalinya kalian berdua. Orang-orang senang. Tidak, itu bukan pengembalian. Apakah begitu? Orang-orang telah menantikan kembalinya Anda. Tentu saja, Solid dan aku yang lain telah menjadi penggemarmu sejak lama. Oh, begitu. Mau berjabat tangan. Apakah itu tidak apa-apa? Ya silahkan. Mil melompat dan meraih tangan Emi yang terulur. Di tempat lain, Sutomu merenungkan betapa miripnya senyum Emi dengan seorang pengusaha. Perusahaan Solid, ya. Sebuah artikel surat kabar yang menjadi salah satu alasan mengapa Sutomu sekarang disebut Lucky Boy ditulis oleh Solid, perusahaan surat kabar tertua dan paling berpengaruh. Dia tidak tahu siapa yang menulisnya, tapi Sutomu tidak terlalu percaya pada Solid. Namun, karena orang yang mereka hadapi bertingkah seperti anak kecil, Sutomu hanya menanggapinya dengan senyuman. Terima kasih. Sekarang aku bisa membanggakan keluargaku. Gam sama, jika kamu baik-baik saja. Mungkin lain kali. Oh, baiklah. Saya minta maaf. Baiklah, saya ingin bertanya lebih banyak dalam wawancara tentang pantai dan apakah Anda akan kembali ke Dungeoneering. Aku juga ingin mengambil beberapa foto lagi. Saya mengerti. Itu akan makan waktu berapa lama? Sutomu memelototi Mil seolah memberi isyarat, apa yang kamu katakan, tetapi Mil segera menjawab. Sekitar 3 jam. Saya pikir itu akan memakan waktu untuk membawa dan menyiapkan alat ajaib memotret. Petik 2. Apakah begitu? 3 jam.
Sutomu memikirkan berapa banyak pengalaman dan batu ajaib yang bisa mereka peroleh saat itu, dan dia merasa bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan kembali jam-jam itu, menghela nafas dalam hati. Solid memiliki pengaruh yang signifikan di kota labirin ini. Bukannya Sutomu bisa menolak wawancara itu. Sutomu bertanya kepada dua orang di sampingnya apakah diwawancarai akan baik-baik saja. Aku baik-baik saja jika kamu setuju, Sutomu. Saya tidak keberatan. Setelah jawaban mereka, Sutomu memberitahu Mil, yang tersenyum seperti Buddha, bahwa diwawancarai tidak apa-apa. Aku mengerti. Terima kasih. Kalau begitu, mari kita mulai menanyai kalian berdua. Wawancara Mil berlangsung sekitar 2 jam. Setelah wawancara dan pemotretan, Emi senang, dan Gam sedikit lapar. Sementara dia membuat penyesuaian terakhir pada artikel itu, Mil berbisik dengan ramah kepada Emi sambil memegang pena. Saya sangat merekomendasikan restoran Uosumi. Aku akan memperkenalkanmu. Mengerti. Sambil berjuang melawan Emi yang masih merasa energi, Sutomu merentangkan tangannya ke depan untuk meredakan kekakuan tubuhnya. Suara retak yang menyegarkan bergema. Wawancara dipusatkan pada Garum dan Emi. Sutomu hanya bisa berbicara 1 atau 2 kata. Sutomu, yang berubah menjadi patung, merasa lega di akhir wawancara. Setelah wawancara, saatnya untuk leveling. Emi tiba-tiba mempertimbangkan untuk menggiling di pantai saat dia mencoba mencapai level yang dibutuhkan untuk belajar terbang. Omong-omong soal wawancara, bukankah Sutomu jarang diwawancara? Meskipun dia adalah pemimpin partai dan semuanya. Petik 2. Untuk beberapa alasan, Emi tampaknya orang yang masuk akal. Setelah dia mengenali keterampilan Sutomu sebagai penyembuh, sikapnya melunak, yang dapat menyebabkan masalah baginya. Mil mendengarkan kata-kata Emi di Sutomu. Meskipun tidak sejelas terhadap paparazi, Mil melihat kehadiran yang keras di garis kanannya. Mil kehilangan pandangannya saat Sutomu membuatnya tidak nyaman. Ya, tapi dia adalah penyihir kulit putih bahkan jika kamu mengatakan dia adalah pemimpin parti. Saya rasa tidak banyak yang perlu ditanyakan. Cek-cek, Mil. Penyihir putih kita sedikit berbeda dari yang lain, bukan? Dan siapa yang mempermalukan dirinya sendiri dengan tidak mengetahuinya? Gam, tenang. Gam bereaksi terhadap kata-kata Emi seolah-olah dia digigit. Mil menatap mereka dengan bingung. Bagaimana? Dia sembuh. Mereka proyektil. Bangku gereja. Mil terus mendengarkan cerita Emi dengan senyum yang agak kabur, yang menjelaskan dengan gerakan yang mirip dengan anak kecil yang memegang mobil mainan. Bahkan jika kamu terluka saat melawan monster, Sutomu akan segera menyembuhkanmu. Buffmu akan selalu diterapkan dan tidak akan kedaluarsa. Hahu. Adapun Gam, Sutomu juga datang dengan ide untuk menggunakan dia sebagai tank. Berkat itu, aku bisa menyerang lebih banyak. Itu benar. Sutomu luar biasa. Sutomu memiliki perasaan tenggelam bahwa kata-kata ini dilapisi gula. Emi terus berbicara, tidak menyadari bagaimana perasaan Mil. Itulah mengapa kamu harus mewawancarai Sutomu. Tapi hampir tidak ada ruang untuk artikel lagi. Apakah mungkin untuk bertanya lagi di masa depan? Petik 2. Kalau begitu tinggalkan bagian Gam. Gam mencoba menyela ucapan Emi, sementara Emi dengan polosnya menunjuk ke wawancara, tapi dia berhenti. Mil memejamkan mata seolah tawaran Emi memalukan. Sejujurnya, kamu bisa menjual artikel Gam sama lebih banyak daripada artikel Sutomu. Gam sama lebih populer di kalangan wanita dan anak-anak, jadi dia biasanya menarik orang yang tidak membeli koran. Jadi, menghapus artikel Gam sama sedikit. Yah, kenapa dia populer? Saya bisa melihat mengapa dia begitu populer. Dia memiliki mata yang tajam yang melengkapi tinggi rampingnya. Namun, bertentangan dengan penampilannya, dia seorang pria terhormat. Apalagi Satpam dihargai karena perannya dalam menjaga keamanan. Petik 2. Petik 2, petik 2. Setelah mendengarkan Mil dan melihat tatapannya dengan hangat ke arahnya, Gam menyembunyikan wajahnya dengan ekor hitamnya yang besar. Emi menyilangkan tangannya saat mendengarkan kata-kata Mil. Yah. Kamu tidak bisa membantu penjualan. Lalu, bisakah saya menghapus artikel saya? Itu konyol untuk mengikis artikel Emi sama. Menanggapi tawaran Emi, Mil menggenggam tangannya dan mengangkat ekornya dari sisi sofa. Sutomu tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, jadi dia melihat dari samping. Jadi artikelnya baik-baik saja. Kita harus pergi ke Dungeon lagi, jadi bisakah kita menyelesaikan ini? Oh, ya, waktunya habis. Terima kasih. Setelah mempertimbangkan tawaran tentang Sutomu, Mil mulai memasukkan kembali kertas dan pulpennya ke dalam tas. Saat Emi memandang Mil, dia mendekati Sutomu sementara mulutnya tersenyum.
Sutomu, bagaimana sekarang? Jika prestasimu tidak muncul di koran solid, kita mungkin harus meninggalkan pesta, bukan? Sutomu senang mendengarnya, dan karena dia dianggap lebih rendah di tangga sosial, dia bingung bagaimana menanggapinya. Kemudian, dia memandang Emi saat Gam melihat ke bawah. Hah, tentunya, jika kamu menghilang, kamu tidak akan punya alasan untuk mengikutiku. Tunggu, lupakan itu. Tidak berarti, tidak ada apa-apa. Saya mengerti. Bahkan jika kamu menghilang, tidak apa-apa untuk tetap berada di pesta. Petik 2. Emi membawa tangannya ke dadanya saat Sutomu tersenyum dengan senyuman yang tidak pernah berubah. Mil, yang mendengarkan percakapan di belakangnya, berteriak dengan suara yang hidup. Kalau begitu, maaf atas masalah ini. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Saya akan mentransfer uangnya ke Guild. Petik 2. Oh ya, terima kasih atas kerja kerasnya, Mil. Ya, aku akan melakukan yang terbaik demi Emi sama. Sutomu, sekarang bebas dari Mil, mengistirahatkan punggungnya di sofa yang nyaman. Dia berpikir untuk istirahat hari ini, tetapi melompat dari sofa untuk naik level. Kalau begitu, ayo pergi ke pantai. Ya, bidik kepiting cangkangnya. Mungkin tidak sejauh itu. Setelah mencoba menahan tinju Emi yang terangkat, Sutomu meninggalkan ruang tamu.